Halo semuanya, selamat datang di Akaka Project. Video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah turnamen olahraga yang gak kalah populernya dari Olimpiade, yaitu Paralimpiade. Kita akan bahas beberapa fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui dan juga tentunya sejarah Indonesia di ajang turnamen ini dan beberapa prestasi yang sudah diraih para atlet Indonesia. Mari kita dukung juga ya guys untuk para atlet Indonesia yang sedang berkompetisi di Paralimpiade tahun ini. Sebelum lanjut, pastikan untuk menonton sampai habis video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya, aktifkan juga untuk tombol loncengnya. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Paralimpiade adalah ajang olahraga internasional yang diperuntukkan bagi para atlet dengan disabilitas fisik, mental, dan sensorik. Ajang ini seringkali diadakan setelah Olimpiade dan merupakan salah satu kompetisi olahraga terbesar di dunia. Sejarah Paralimpiade bermula pada tahun 1948. Ketika Dr. Ludwig Guttmann, seorang ahli saraf, menyelenggarakan kompetisi olahraga untuk para veteran perang Inggris yang mengalami cedera tulang belakang. Kompetisi ini diadakan di Rumah Sakit Stoke Mandeville, Inggris. Bertepatan dengan Olimpiade London tahun 1948, kompetisi ini dikenal dengan nama Stoke Mandeville Games dan dianggap sebagai cikal bakal Paralimpiade modern. Pada tahun 1960, untuk pertama kalinya, Paralimpiade diadakan secara resmi di Roma, Italia, dengan partisipasi sekitar 400 atlet dari 23 negara. Sejak saat itu, Paralimpiade terus berkembang menjadi acara global yang diikuti oleh ribuan atlet dari seluruh dunia. Setiap edisi Paralimpiade selalu penuh dengan cerita inspiratif dan pencapaian luar biasa. Misalnya, pada Paralimpiade Rio 2016, para atlet menunjukkan performa yang luar biasa dengan memecahkan lebih dari 200 rekor dunia. Ini menunjukkan bahwa Paralimpiade bukan hanya tentang partisipasi, tetapi juga tentang kompetisi yang sangat serius. Sebuah logo bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga representasi dari nilai-nilai dan identitas suatu organisasi. Logo Paralimpiade yang kita kenal hari ini memiliki sejarah yang panjang dan telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama kali diperkenalkan. Logo Paralimpiade pertama kali muncul pada tahun 1988 di Seoul, Korea Selatan. Ketika Paralimpiade diadakan bersamaan dengan Olimpiade di kota yang sama, logo awal ini terdiri dari 5 taegeuks, simbol dari bendera Korea yang melambangkan harmoni. Bentuk ini menyerupai lambang Olimpiade yang menggunakan 5 cincin, tetapi dengan filosofi yang berbeda. Taegeuks ini dipilih karena mereka melambangkan kekuatan dan keseimbangan. Pada tahun 1994, logo Paralimpiade mengalami perubahan besar. Taegeuks yang berjumlah 5 dikurangi menjadi 3. Pengurangan ini dilakukan untuk menghindari kesamaan dengan logo Olimpiade dan untuk menciptakan identitas bagi Paralimpiade. 3 taegeuks ini melambangkan gerakan dalam lingkaran yang berarti kerjasama, semangat, dan kemenangan. Pada tahun 2003, Paralimpiade memperkenalkan logo baru yang terdiri dari 3 agitos. Agito berasal dari bahasa Latin yang berarti saya bergerak. 3 agitos ini berwarna merah, biru, dan hijau yang merupakan warna paling sering digunakan pada bendera-bendera di seluruh dunia. Agitos ini melambangkan gerakan dan energi, serta semangat yang mendorong para atlet Paralimpiade untuk terus bergerak maju meski menghadapi berbagai tantangan. Sekarang, mari kita bahas beberapa fakta menarik tentang Paralimpiade. 1. Sistem klasifikasi. Setiap atlet di Paralimpiade dikelompokkan berdasarkan jenis disabilitas mereka. Sistem klasifikasi ini dirancang untuk memastikan bahwa para atlet berkompetisi dalam kondisi yang seimbang. Ada lebih dari 10 jenis disabilitas yang dikategorikan dalam Paralimpiade, termasuk gangguan penglihatan, cedera tulang belakang, amputasi, dan cerebral palsy. Kedua, Paralimpiade musim dingin.
Sama halnya seperti Olimpiade, Paralimpiade juga memiliki 2 kategori musim loh guys. Selain Paralimpiade musim panas, ada juga Paralimpiade musim dingin yang pertama kali diadakan pada tahun 1976 di Swedia. Paralimpiade musim dingin mencakup cabang olahraga seperti ski alpen, biathlon, dan hoki es kursi roda. Ketiga, inspirasi tanpa batas. Paralimpiade menjadi ajang bagi banyak atlet untuk menginspirasi dunia. Contohnya, di Paralimpiade London 2012, Sarah Storey dari Inggris memenangkan 4 medali emas dalam cabang balap sepeda, menjadikannya salah satu atlet Paralimpiade paling sukses sepanjang masa. Keempat, pertumbuhan peserta. Dari hanya beberapa ratus atlet di tahun 1960, Paralimpiade Tokyo di tahun 2020 diikuti oleh lebih dari 4.400 atlet dari 162 negara dan menjadikannya Paralimpiade terbesar dalam sejarah. Setelah membahas sejarah umum Paralimpiade, sekarang mari kita lihat bagaimana perjalanan Indonesia di ajang ini. Indonesia pertama kali berpartisipasi dalam Paralimpiade pada tahun 1976 di Toronto, Kanada. Saat itu, Indonesia mengirimkan 5 atlet yang berlaga di cabang angkat berat dan atletik. Meskipun partisipasi awal Indonesia di Paralimpiade masih terbatas, seiring berjalannya waktu, para atlet Indonesia mulai menunjukkan taringnya di panggung internasional. Salah satu prestasi besar pertama datang pada Paralimpiade 1980 di Arnhem, Belanda, ketika atlet angkat berat Indonesia berhasil meraih medali perunggu. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia terus meningkatkan prestasinya di Paralimpiade. Salah satu pencapaian terbesar adalah pada Paralimpiade 2012 di London, di mana David Jacobs, atlet tenis meja, berhasil meraih medali perunggu. Ini adalah salah satu medali pertama yang diraih Indonesia dalam cabang tenis meja di Paralimpiade. Di Paralimpiade Rio 2016, Indonesia kembali mencatat sejarah dengan perolehan medali emas pertama melalui Ninengah Widiasih di cabang angkat berat. Prestasi ini sangat membanggakan, mengingat Widiasih berhasil mengalahkan banyak lawan kuat dari berbagai negara. Paralimpiade Tokyo tahun 2020 menjadi ajang yang penuh sejarah bagi Indonesia. Pada ajang ini, kontingen Indonesia berhasil meraih total 9 medali, terdiri dari 2 medali emas, 3 medali perak, dan 4 medali perunggu. Ini adalah perolehan medali terbanyak yang pernah diraih Indonesia dalam sejarah partisipasi di Paralimpiade. Medali emas diraih oleh Leani Ratri Oktila dalam cabang bulu tangkis. Baik di nomor ganda campuran maupun ganda putri, Leani Ratri Oktila dikenal sebagai salah satu pemain bulu tangkis terbaik di dunia di kelasnya. Dan prestasinya di Tokyo menegaskan dominasi Indonesia di cabang bulu tangkis Paralimpiade. Sejarah panjang partisipasi Indonesia di Paralimpiade adalah bukti bahwa semangat juang para atlet kita tidak pernah padam. Dengan prestasi yang terus meningkat, masa depan Paralimpiade Indonesia terlihat cerah. Dan kita semua bisa berharap lebih banyak pencapaian luar biasa di tahun-tahun mendatang. Paralimpiade bukan hanya sekedar kompetisi olahraga, tetapi juga simbol dari keberanian, ketekunan, dan semangat juang. Para atlet Paralimpiade adalah contoh nyata bahwa batasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk mencapai prestasi luar biasa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kamu suka video ini, jangan lupa subscribe, like, share, and tinggalkan komentar di bawah ya. See you next video. Bye.